Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Kita sedang berbicara hari-hari ini tentang pewaris kerajaan Allah, bukan? Dan hari ini saya bicara tentang rahasia jiwa yang baik atau sehat. The secret of a good or healthy soul. Nah, umat Tuhan, 3 Yohanes 1 ayat yang kedua berkata, "Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga sekiranya kalau boleh jadi engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam berapa hal? Come on, dalam berapa hal? Segala hal, segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja." Umat Tuhan, 10 dan 12 sesi ke depan kita akan bahas ayat ini. Jiwa yang sehat sangat menentukan kemakmuran kerohanian dan jasmani seseorang. Orang percaya hidup oleh roh Allah yang berdampak kepada kemakmuran jiwa, tubuh, dan hubungannya dengan orang lain dan alam semesta. Menurut penelitian dari seorang Jepang di tahun 2003, Dr. Masuro Emoto, air yang dibacakan sebuah doa atau kata-kata yang baik menunjukkan sebuah hasil pengamatan yang berkaitan dengan perubahan air saat dibacakan doa, diperdengarkan musik, dan berada pada lingkungan tertentu. Selanjutnya, Dr. Emoto mengundang seorang fotografer untuk memotret hasil temuannya. Dilihat ternyata air yang dibacakan doa dan perkataan baik memiliki bentuk seperti kristal salju. Sedangkan hasil dengan menggunakan kata-kata tidak pantas seperti "saya akan membunuh", "I will kill you". Bahkan saat diucapkan tokoh diktator Hitler, dengar nama Hitler saja, molekul air tampak tidak beraturan, kacau. Karena dia pikir Hitler akan datang membunuh mereka. Kita lihat the slide di sana. Kristal air sebelum didoakan dan kristal air setelah didoakan. Numpang lewat, Anda punya botol ini? You are miss. Yang tidak bawa, padahal sudah baca WA, you are miss. Nggak apa-apa. Nanti besok saudara bawa 5 kontainer lagi, saya akan doakan. Cuman nggak ada tanggal besok soalnya. Nah, saudara lihat di sini, perhatikan, ternyata perkataan yang diucapkan pada air tersebut memiliki dampak yang sama dengan lingkungan yang tercemar dan juga bebas pencemaran. Air dengan lingkungan yang tercemar tampak memiliki bentuk abstrak. Saudara bisa lihat sebelah kirinya itu. Sebaliknya, air di lingkungan bersih memiliki molekul yang sama saat dibacakan doa. Air dapat juga bisa mendengar, membaca tulisan, melihat foto, dan mengerti perasaan. Nih, mana airmu? Mana airmu? Ada di istri di rumah. Coba ini, bilang, lu dapat mengerti beta. Hal ini menunjukkan bahwa perkataan yang baik dapat mempengaruhi perubahan bentuk molekul yang semula tampak negatif menjadi positif. Ya. Hal yang perlu kita ingat
bahwa sebagian besar dari tubuh kita 70%, berapa persen? 70% diantaranya merupakan cairan atau air. Otak manusia beratnya 1,4 kg, terdiri dari air 80%. Bagi Anda yang tidak percaya, pulang, timbanglah otakmu. Keluarkan otak, timbang, nanti masukkan kembali. Ya? Atau timbang saja berat badanmu, misalnya 70 kilo, keluarkan otak, kalau dia jadi 78,5, itu berarti benar otak itu 1,4 kilo. Mau tes ya silahkan. Ya? Tapi berdoa dulu, sebab kalau sudah keluarkan otak gak bisa masuk lagi. Ini penelitian, saudara yang kasih. Ternyata otak itu 80% isinya air. Kita lihat air di gelas, saudara yang kasih. Ada ekspresi air. Dengan teknik menggunakan mikroskop yang sangat kuat di ruangan yang sangat dingin, sama dengan juga dengan fotografi kecepatan tinggi. Ruangan yang sangat dingin, foto yang sangat kecepatannya berkecepatan tinggi, di ruangan yang sangat dingin, memotret kristal yang baru terbentuk dari sampel air beku. Sampel air dari sungai yang sangat tercemar, secara langsung tampaknya mengekspresikan keadaan air itu. Sungai yang cemar menunjukkan bahwa butir-butirnya kacau. Selanjutnya Masaru Emoto meneliti di tahun 2003 bahwa air dari mata air jernih dan air yang telah disinari atau dibacakan kata-kata yang penuh kasih menunjukkan kepingan-kepingan salju yang cemerlang. Kompleks, begitu ramai, kelihatannya seperti kristal dan berwarna-warni. Sebaliknya air yang cemar atau air yang terkena pikiran kotor, orang pegang air ini lalu pikiran miring, pikiran jengkel, marah, air itu langsung tercemar. Coba kita lihat di sana. Dia bilang apa? Gara-gara kamu saya sakit. Saudara pernah dengar kata-kata itu? Pernah dengar? Tidak pernah dengar, puji Tuhan. Kemudian saudara kasih, ketika diperdengarkan musik-musik rock, metal, misalnya Imagine, John Lennon punya lagu, kalau metaliknya di sebelah paling kiri. Kalau saya kiri ya, saudara kiri juga atau kanan? Kiri juga ya, oke. Itu musik yang itu saudara kasih kacau kristalnya. Tapi waktu didengar tentang Imagine, John Lennon punya, karena itu lagu yang sangat sosial. John Lennon bilang, coba kamu bayangkan kalau tidak ada agama, tidak ada Tuhan, tidak ada bangsa, negara, budaya, mau jadi apa? Dan seterusnya. Itu kristal air seperti itu. Apalagi didengar kata-kata Moses, musik-musik simfoni yang indah menyenangkan, jauh lebih hebat dari Imagine-nya John Lennon. Implikasi dari penelitian ini menciptakan kesadaran baru tentang bagaimana kita dapat berdampak positif bagi bumi ini dan kesehatan pribadi kita. Dr. Emoto menunjukkan bagaimana pikiran, sikap, dan emosi kita sebagai manusia sangat berdampak bagi lingkungan. Coba begini, saya membawa pengaruh bagi lingkungan. Makanya saya punya statement, we are kingdom impactor. Kita pengaruh surga di mana-mana. Dr. Emoto menunjukkan bahwa bagaimana pikiran, perasaan manusia yang negatif berdampak lingkungan, yang positif berdampak di lingkungan di mana dia berada. Apa yang ditempatkan atau ditemukan dalam penelitian ini, bahwa pikiran dan perasaan atau jiwa mempengaruhi fisik seseorang. Jiwa saya menunjukkan fisik saya. Misalnya kita katakan thank you, coba katakan. Ya. Waktu kita bilang kepada air ini, thank you. Apa saudara?
Coba pegang botol airnya katakan thank you. Dilarang pinjam, oke? Walaupun suami istri. Tahu nggak apa-apa, dia mau kasih silakan aja tuh. Dr. Emoto dalam bukunya, nanti saudara temukan bukunya The Secret of Water, di mana partikel air akan dibentuk indah apabila ada energi positif di sekitar air tersebut. Ini dibuktikan lewat percobaan reaksi partikel air yang diucapkan kata-kata arigato atau ungkapan terima kasih dari bahasa Jepang. Ya, bukan kita kasih murah, saudara kasih. Ya, arigato. Ya. Dulu Ibu Messi pernah tanya saya waktu kita di Singapura, Pak bahasa Jepang terima kasih apa? Saya bilang kita kasih murah. Ya, kita kasih murah, saudara kita. Dan saudara yang kasih, mereka juga bilang iya. Lu itu berarti mereka bilang bahasa Jepang versi Indonesia. Dan benar, pulang 2 minggu foto dari Jepang, mampir saudara, kirim di Ahmad Yani 9E. Bayangkan, omong salah saja orang bermakna, saudara. Apalagi omong benar. Saudara, waktu dikatakan thank you, arigato, maka partikel air itu berubah menjadi bentuk hexagonal. Coba lihat tadi, saudara kekasih. Nah saudara, ini adalah pakai mikroskop yang dibesarkan berkali-kali lipat. Air saja dikatakan thank you, dia berubah menjadi berlian yang mahal. Saudara tahu kalau itu dijadikan uang berapa? Berlian yang sepotong saja tuh belasan tahun yang lalu 6 juta, itu belasan tahun yang lalu. Nah kalau dia sebesar itu. Suami, Anda harus bisa mengekspresikan apresiasi kepada istrimu. Bagaimana mereka kerja di rumah dengan say thank you. Suami-suami, Anda harus bisa bilang ma thank you ma. Kenapa? Karena dengan memberikan kata thank you kepada mereka yang banting tulang di rumah, saudara kasih, itu multi job. Wanita atau istri, they are doing multi job. Itu saudara, kalau Anda pria, Anda kerja satu hari 100.000 atau 200.000 atau 500.000 di rumah, saya akan buktikan kepada Anda bahwa penghasilan istrimu jauh lebih banyak. Misalnya, Anda dapat cuci pribadi, cuci CD-mu, dan semua kotoran-kotoran dadolekmu di rumah oleh istri. Itu tukang cuci mau bayar berapa? Lalu dia masak, begitu kamu SMS, tak salah saja, dia bisa tahu ikan lawar. Pada itu artinya ikan lawar. Papa, ini ikan lawar kok? Iya, maaf tadi Papa tulis salah. Oke, aku ngerti. Nah bayangkan tukang masak yang bisa menerjemahkan isi hatimu, sanubarimu di bawah telapak kakimu itu. Dia tahu, bayar berapa? Kita sebut saja 2 juta, tadi cuci masak 2 juta, oke 4 juta. Kemudian saudara yang kasih, dia kasih bersih rumah. Semuanya dia kasih bersih rumah. Hitungan 2 juta. Gendong anakmu yang 3 biji itu. Dan hamil yang keempat 7 bulan. Sambil dia sapu, bayar berapa? 2 juta, berarti 8 juta, oke? Jaga rumah. Urus ikanmu di akuarium yang kecil kayak korek api punya dos itu. Dengan catatan mama, ini tidak boleh dimakan oleh cicak ya. 2 juta berarti 10 juta. Lalu dia urus anak-anakmu yang katanya nomor 1 ketua DPR, nomor 2 dokter ahli, nomor 3 ahli ekonomi, nomor 4 ahli politik. Mau bayar berapa? Semuanya jago-jago. Saya sebut saja paling murah 10 juta. Itu baru bayar tenaga istri. Belum dia punya lipstick. Pak, dia punya 4 juta aja pak lipsticknya. Pak, betap muka ini kalau keramas-keramas 4 juta aja pak. 8 juta. Rambut ini pakai sampo yang dari Jepang punya, tiap warna apa kasih aja begini. 8 juta pak, hitung. Dan papa, saya ini kan istri pribadimu. Uang-uang serahkan kepada saya. Kira-kira siapa yang paling kaya? Hah? Tapi suami masuk rumah bilang, hah, ini hari makan begini Sani kok? Woi, kotong miskin apa nih?
Padahal istri ada bau amis, bau kincing, bau mencret. Dengan dia muka rutuk yang satu baru 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Dan satu mau melahirkan bulan depan. Itulah sebabnya para suami, kata thank you membuat istrimu semangat. Amin. Nah, kita mesti apresiasi seperti itu. Kata thank you. Kadang-kadang orang belanja di kios kita, tidak jadi belanja, kita bilang, kalau saya mau belanja jangan tanya-tanya. Harusnya waktu orang datang tidak jadi beli, kamu bilang, terima kasih om, tante. Kamu tahu, waktu kamu bicara sesuatu, darahnya mencatat. Besok-besok waktu dia mau beli sesuatu, dia ingat, karena kamu pernah say thank you, darahmu akan bergejolak. Beli di situ, beli. Dia mau ke kanan atau ke kiri, ke kios kamu, saudara. Kenapa? Karena say thank you itu membuat dampak dalam air jiwa seseorang. Water is soul. Katakan, air sama dengan jiwa. Selalu kata terima kasih kepada seorang yang akan merubah air dalam tubuh orang yang mendengarnya. Orang akan punya kesan, saudara yang kasih, kepada kita. Karena itu saya thank you. Apalagi, thank you ya GBU, God bless you. Wow, thank you, thank you, thank you. Saudara, mari kita manfaatkan kekuatan doa, perkataan dan perasaan. Dengar perkataan saya. Mulai dari sekarang dan seterusnya, doa bukan lagi tanggung jawab penatua. Doa adalah tanggung jawab semua orang percaya. Amin, saudara. Penelitian molekul air yang terbesar puluhan kali lipat oleh mikroskop, sehingga terlihat bentuk setelah didoakan atau dikata-katakan, diperkatai atau dikata-katai. Itu ada perubahan. Air yang didoakan mengalami perubahan molekul yang semakin indah. Saudara pernah dengar kata ini? Next, please, come on. Saudara pernah dengar kata-kata itu? Pas ada yang salah, atau saudara pernah ngomong kata ini kepada orang lain? Lu jangan jadi setan untuk beta. Untuk membandingkan kembali respon air tersebut, dilakukan kembali percobaan dengan menyebutkan setan, maka kemudian partikel air berubah menjadi molekul yang tidak beraturan. Bayangkan, air saja tidak mau dikatakan setan, apalagi anakmu, suamimu yang peluk engkau siang dan malam, apalagi istrimu yang merawat engkau, kamu bilang setan, apalagi bilang buntiana. Mengapa pasangan kita, anak-anak kita tidak berubah, malahan lebih jahat perilakunya? Karena kata-kata yang kita ucapkan kepada mereka membentuk mereka. Anda katakan, kamu Kayafas, itu merubah seseorang bisa. Jiwa yang ada lukanya itu sakit, sakit jiwa. Jiwa yang ada luka, luka itu sakit, betul tak? Luka itu, kalau jiwa yang terluka, artinya apa? Sakit kaki, karena kaki yang luka. Kalau jiwa yang sakit, sakit jiwa. Tapi kita tidak pernah akui bahwa kita ini sakit jiwa. Kita tidak fair, karena kalau gigi kita sakit, kita bilang perut sakit, betul? Ah, yang benar. Tapi kenapa jiwa sakit kita pura-pura tidak tahu? Makanya berobat, gigi sakit kembali, gigi sakit kembali, perut sakit lagi, mah kumat. Kenapa? Karena penyebabnya bukan mahnya, jiwanya. Tapi kita tidak berani akui. Makanya di dunia psikolog, mereka tidak kenal kata gila. Yang mereka kenal sakit jiwa. Tapi kita yang lebih dari psikolog, takut disebut gila. Padahal psikolog itu tidak pernah akui ada gila. Akui bahwa sakit jiwa. Kan memang real dong. Kalau sakit gigi kita ngaku sakit gigi, ya jiwa bilang sakit jiwa. Tapi kita tidak berani. Makanya kata-kata kita membabat banyak manusia di sekitar kita dengan berkata-kata tadi.
Kita ada istilahnya labeling. Terlihat produk itu kalau sudah siap, dia label, iya kan? Dikasih label. Ini hand sanitizer. Nah, kan hand sanitizer tulis penyedap rasa. Kamu tertawa bukan? Tapi berapa banyak orang bilang, setan kau Lucifer, kau ini, kau itu. Kenapa? Karena orang yang mengata-ngatai sebenarnya dia sedang bilang, saya sakit di jiwa ini. Keadaan ini sering gunakan kata-kata yang melukai, tidak akan hilang dengan sendirinya kecuali diterapi. Didoakan saja belum cukup. Karena ibarat kita minum racun harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Atau penyakit usus buntu itu harus dioperasi. Siapa di antara saudara yang waktu didiagnos ini sakit usus buntu, lalu kamu panggil John Dede berdoa saja? Kalau John pergi itu keterlaluan. John bilang tidak. Dokter siapa yang tangani? Potong. Habis berbeda tahun yang John F. potong semua datang, serbu kau masing-masing. Kenapa? Karena usus buntu itu bukan didoakan saja, dipotong baru selamat. Luka di jiwa itu nggak bisa dioles-oles, dikasih Avanza, dikasih makanan yang enak, jalan-jalan ke Bali, jalan ke Labuan Bajo, nggak bisa. Harus dipotong, harus disembuhkan, harus diterapi. Makanya kenapa kita ada terapi jiwa? Nanti ke depan saya akan ajarkan kepada saudara banyak hal. Mungkin sudah mulai. Kemarin saudara dengar Ibu Ani senang sekali waktu saya menutup ibadah itu. Karena beliau sangat diberkati dengan altar call yang saya lakukan. Tentu perubahan ini bukanlah rekayasa atau sebuah tahyul. Karena penelitian itu sudah dibuktikan dan dipublikasikan oleh Emoto itu. Misalnya kata love. Love itu menunjukkan, saudara yang kasih, ketika kita katakan love, I love you. Kata I love you membuat darah kita bisa kangen dengan orang yang mengatakan I love you itu. Makanya suami-suami jangan kikir, istri jangan kikir. Bangun pagi buka HP, bangun pagi korek dia, kenapa? I love you. Kadang-kadang suami dingin seperti es balok. Istri ada ulang tahun, selamat ulang tahun ya mam, aku udah rebus telur di belakang. Bayangkan sudah, hanya rebus telur saja. Dengan selamat ulang tahun ya. Istrinya dingin, atau panas, atau kering. Sama juga suaminya. Pak, HBD. Ada rujak di belakang Pak, aku udah bikin. Bayangkan saudara, dia bikin rujak kesenangannya, ucapkan HBD untuk suaminya yang tidak suka rujak. Kita mesti rubah saudara kasih. Kata I love you itu membuat orang bisa kangen dengan kita. Makanya yang bercinta muda-muda, yang belum pasti itu istri atau suami, jangan kata roba, jangan suka obral, hambur love. I love you, semua I love you, sampai sapi lihat juga I love you. Kenapa? Karena I love you itu membuat darahnya itu mengenal engkau. Dan kalau tidak jadi, ya, saudara rasa saja. Hai. I love you akan terngiang-ngiang kepada seseorang, bukan berarti itu jodoh, tapi itu pengaruh kata-kata I love you. Wih, betul, ada bujang, wih betul, ingat dia terus, itu bukan jodoh. Nah kalau saya ingat semua perempuan di sini, apakah itu jodoh saya? Seringkali saudara orang identik jodoh itu dengan terngiang-ngiang. Ya karena kita memberikan kata-kata apresiasi. Saudara, saya membaca sebuah tulisan. Ketika antrian taksi, seorang istri, hujan turun sehingga air dari atas halte itu kena ujung kakinya. Lalu seseorang di belakangnya berkata, Bu, geser sedikit ujung kaki. Ibu, basah nanti. Waktu dia noleh ke belakang, dia rasa seperti penyegaran turun.
senang di hatinya. Dia bilang, wow enak sekali. Padahal itu orang tidak bermaksud apa-apa. Cuman karena memang dari sananya udah kering. Dari manapun kasih yang nyaman ilusi, itu sudah. Itulah sebabnya saudara, ini ada banyak hal terjadi di mana-mana, oke? Dan ini tidak kenal kamu ahli hukum, ahli sejarah, ahli profesor juga pakai. Kalau udah kering kayak begitu, kita jadi bodoh. Kita mudah terbawa, siapapun dia. Itulah sebabnya kita katakan sesuatu, rajin mengatakan I love you, haleluya, amen, I appreciate you. Ya, suami-suami, istri, kita mulai. Yang bujang-bujang tahan saja. Tunjukkan bahwa kamu cinta dengan kasih dia barang-barang tertentu. Nanti setelah John Day diresmikan saudara, baru saudara mulai obral itu cinta kepada orang-orang yang layak menerimanya. Supaya hatinya bergetar di mana-mana. Jadi tangga kamu naik lebih tinggi lagi. Kata you foolish, engkau bodoh. Saudara pernah dengar kata itu? Nah, hari ini saya akan hapuskan kata timur bodoh di tengah-tengah kita. Katakan timur smart. Timur. Nah, saudara pernah dengar kata-kata itu bukan? Kita bilang anak bodoh. Saudara atau si A bodoh, kita mesti roboh. Kenapa? Karena waktu kita bilang dia punya darah, jiwanya itu kacau seperti saudara lihat. Butir-butirnya tidak menarik. Biasanya kalau emosi bisa kata-kata itu keluar. Anak itu harus diajarkan ikhlas. Kadang-kadang orang tua kata pujian kepada anak itu ditunjukkan kepada sifat yang baik, bukan nilai dan kecantikan atau kegantengan, tapi keikhlasan. Misalnya ada orang anak katakan, "Mami, aku dapat 10." Jangan hanya, "Oh, pintar kamu nak. Dulu lu punya opa 4." Jangan begitu. Nak, terima kasih, berjuang terus. Kenapa? Karena tidak selamanya dia pintar di bidang itu. Ada bidang tertentu waktu menyanyi fals, berarti dia turun. Ajak dia berjuang. Berjuang. Nak, berjuang terus ya. Berjuang. Papa hargai kamu. Kamu punya jiwa perjalanan seperti opa yang tidak ada. Bisa jadi ada. Berjuang terus. Siapa tahu besok-besok nilaimu bisa 20, 30. 10 itu kalah dengan 20. Nah, sehingga dia punya, jadi berjuang. Berjuang saudara kekasih. Kadang-kadang seorang istri atau mengambil bilang, Dina, bilang saja kata Dina, kamu you are the most beautiful girl on earth. Kamu tuh wanita yang paling cantik di bawah kolong langit. Lalu dia pegang kata-kata itu pulang sekolah. Mama, kata guru Angel juga cantik. Enggak kan? Kalau ibu yang bijak, dia tidak bilang begitu. Dia bilang, nah Dina kamu cantik, Angel juga cantik. Tapi kalau ibu yang kurang jelas BEGO, dia akan bilang, guru siapa yang bilang itu? Guru siapa yang bilang? Guru siapa yang bilang? Kamu itu cantik, kau tahu tidak? Nomor WA mana? Halo, itu lu tolong kasih tahu ya. Besok kasih tahu itu Dina, dia sangat cantik. Itu BEGO. Harus bijak. Kamu cantik, dia juga cantik. Semua ciptaan Tuhan. Kalau tidak jadi narsistik. Narsis itu artinya apa? Orang gila hormat. Gila pujian. Mau menang sendiri, itu narsis. Mau cantik sendiri, mau pintar sendiri, mau lulus sendiri, dan mau menguasai Indonesia sendiri. Kita mesti belajar kasih puji-pujian. Suami mulai dari sekarang rajin puji istri. You are beautiful woman on earth. Semua kok diam ya? Istri juga bilang, you are the handsome boy on earth. Biar dia sudah umur 60 bilang dia boy, supaya dia rasa 17 tahun. Kadang-kadang saudara kekasih, istri sudah dibilang, you beautiful woman on earth. Yang benar, yang benar. Nah, beta cantik di mana? Ya, di kalangan rumah kalau RT kamu kalah. Ya, suruh mau tanya. Kalau bilang cantik ya terima sudah, tanya diterangkan sakit hati lagi, saudara. Terima saja, jangan bilang gombal omong kosong. Nanti dia terangkan kau sakit hati. Ada kata peace, saudara kekasih. Apa saudara? Waktu air itu dibilang damai. Coba pegang air saudara. Damai, peace. Wow. Saudara, setiap orang
Anda harus tahu bahwa jiwa yang damai itu mempengaruhi. Saya mendengar. Ada 2 dokter di tempat praktek yang sama dengan kualitas yang sama. Artinya bilanglah dokter gigi, sebelah dokter gigi. Tapi yang satu ini tidak ada pengunjung. Yang satu ini ramai sampai antrian panjang. Lalu ditanyakan oleh wartawan, "Bu, kenapa antrian panjang? Kok itu dokter kan sama? Ini juga dokternya sama." Dia bilang, "Bedanya ada loh Pak." "Bedanya apa?" Kalau dokter yang satu, dia bilang, harus dicangkul, harus dicabut, harus diganti. Tapi yang satu lihat gigi kita jatuh semua, dia bilang apa? "Gak apa-apa kok Bu." Jadi dia datang situ karena kata apa? Son apa-apa. Jadi orang hanya tunggu son apa-apa, langsung rongkok semua. Tapi begitu dia bilang peace, damai, nggak apa-apa. Kan saudara datang ke dokter, orang, "Oh nggak apa-apa Bu, ini hanya prostat saja kok, belum jantung. Kan kamu aman toh?" Dan dia, "Ini prostat, su jantung, su telinga. Oh ibu, suami akan mati, ha?" Jadi saudara lihat, dokter satu tidak laku. Makanya saudara lihat, saudara ke dokter yang jarang omong, saudara tidak akan kembali. Betul toh? Tapi kalau pergi dokter yang tak salah ilmu, kalau dia omong panjang, saudara akan senang. Waktu omong panjang, saudara sudah sembuh. Karena sugesti. Makanya kadang-kadang kata, "Apa kabarnya?" Bohong. Dahsyat apa? Kata pertanyaan kita seringkali membuat orang bohong. Pertanyaan sekarang jangan bilang apa kabarnya. "Marcel, kemarin hari Jumat lu rasa kemana?" Marcel bilang terasa dunia selain. Itu yang akan kita terapi. Tapi kalau apa kabarnya, saudara kalah dengan Daniel. Saya kalau "Daniel, apa kabarnya?" "Baik bos." Saudara tidak pernah jawab saya baik bos toh? Daniel lebih baik. Tapi baik bos itu apakah itu benar-benar baik? Seringkali pertanyaan kita, "Pak, gimana rasa hari ini Pak? Dari pagi sampai sore baru masuk ke rumah." "Aduh mami aku dibully habis-habisan." Nah, dari situ kamu bisa tahu, jangan sampai dibully di kantor lagi, pulang kamu bully lagi. Laki-laki dulu makan sudah. Jadi kita saudara jadi damai, jiwa yang peace yang bisa berdoa. Betul saudara? Orang yang tenang itu membawa tubuhnya sehat selalu. Karena tenang adalah imun batin yang melindungi tubuh dari sakit penyakit. Sekali lagi, tenang adalah imun batin yang membuat tubuh terlindung dari sakit penyakit. Karena damai adalah kaya di hati. Damai adalah apa? Orang yang damai waktu dites dilihat itu berlian semuanya. Air ludah dan darahnya berlian. Yeremia 6 ayat 16. "Beginilah firman Tuhan, ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah, tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala, di manakah jalan yang baik, tempuhlah itu, dan dengan demikian jiwamu mendapat." 2 Petrus pasal 2 ayat 28, "Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka, dan setiap hari melihat dan benar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya tersiksa." Saudara, tadi kita lihat dan saya tunjukkan lagi ketika orang diperdengarkan musik-musik metal, rock. Saudara pernah dengar kelompok Illuminati? Kelompok itu di Amerika itu puluhan tahun yang lalu, itu bintang-bintang artis-artis terkenal dunia ini, kalau mereka mau lagu mereka go to the world, pembeliannya bisa tembus 5 juta, 10 juta, 20 juta eksemplar atau keping. Itu mereka datang di gereja setan dan di sana lagu-lagu itu didoakan dan dijual, sehingga orang-orang yang suka musik-musik rock itu
senang mau beli. Dan pada waktu lagu-lagu itu diputar dan air dengar, airnya saja tidak suka dengan musik rock yang dipersembahkan ke setan. Molekul air berubah menjadi jelek saat musik-musik rock itu diberikan. Nah sama juga. Waktu jiwa kita menerima musik-musik rock, pum pam pum pam pum 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 pam pam pum pum pum. Itu semua membuat jiwa kita menjadi tidak tentu. Air saja tidak nyaman dengan musik-musik rock seperti itu. Apalagi jiwa kita. Di dalam Ayub 6 ayat yang keempat, karena anak panah dari Yang Maha Kuasa tertancap pada tubuhku dan racunnya diisap oleh racunnya. Bayangkan saudara, racun itu diisap oleh jiwa kita. Itu mengerikan saudaraku yang kasih. Kuasa Allah bisa kita nikmati, tapi kalau jiwa yang diracuni itu menghancurkan kita.